Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita telah mempelajari tentang sakaratul maut, bagaimana beratnya orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Pada malam ini kita kaji tentang bagaimana kita melakukan atau apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau menunggui orang yang dalam sakaratul maut. Ada beberapa hal yang kita lakukan ketika menunggu orang yang sedang sakaratul maut itu, yakni di antaranya yang sering kita biasa lakukan dan juga biasa disampaikan orang-orang adalah mentalkin. Mentalkin orang yang akan mati atau yang sakaratul maut. Maka di sini kita sampaikan, yakni temanya adalah ma yaf'aluhul hadirun lil muhtadar. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang datang menjenguk orang yang sedang sakaratul maut, ya. Gampangnya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang menunggui orang yang sedang sakaratul maut? Yang pertama adalah talqinuhu asy-syahadah, mengajarinya, menuntunnya mengucapkan kalimah syahadat, kalimatut tauhid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah, lakinu, tuntunlah orang yang akan mati di antara kamu sekalian, orang yang sakaratul maut di antara kamu sekalian, dengan la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan lakinu adalah zakiru man hadarahul maut, ingatkanlah orang-orang yang kedatangan kematian, yakni yang sakaratul maut, la ilaha illallah, agar kalimat itu menjadi akhir perkataannya. Sebagaimana di dalam hadis Anas, bahwasanya Rasulullah SAW dakhala ala rajulin min Bani Najjar ya'uduhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khal, qul la ilaha illallah. Faqal awa khalun aw ana aw amun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal khalun. Faqala lahu qul la ilaha illallah. Qala huwa khairun li? Qala na'am. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Bani Najjar, ya, yang sedang sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya khal. Khal itu paman dari garis ibu, itu disebut khal. Jadi saudara-saudara dari garis ibu kita disebut khal. Tapi kalau garis bapak disebut am. Am kalau laki-laki, ammah kalau perempuan. Khal laki-laki, khalah perempuan. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Faqal, maka orang itu menjawab, saya ini khal atau am? Saya ini bagimu khal atau am? Maka Nabi SAW menjawab, la bal khal, kamu adalah khal, saudara dari ibu saya. Faqala lahu qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Maka orang itu menjawab, wa khairun li, apakah itu lebih baik bagiku? Maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, itu kalimat la ilaha illallah lebih baik bagimu. Kenapa? Karena mengharapkan agar akhir kalamnya, agar perkataan terakhir, ucapan terakhir sebelum matinya adalah la ilaha illallah. Karena Rasulullah pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Jadi ini tema ini sangat penting karena akan dilakukan. Setiap orang akan nungguin orang mati, juga akan mati. Maka sangat penting untuk kita ketahui. Waqad ajma'al ulama, dan para ulama bersepakat, berijma bahwa talqin itu dilakukan dengan cara yang halus, berulang-ulang, tapi tidak mengulang terus-menerus. Tidak nercel, ya, tidak berulang terus-menerus. Untuk apa? Supaya orang yang sakaratul maut itu tidak bingung, li'alla yadhajir, supaya jangan bingung, kacau pikirannya. Kenapa? Karena sulitnya keadaan pada sakaratul maut ini. Fayukrahu dzalika biqalbihi wa yatakallamu bima la yaliq. Karena saking pikirannya kacau, akhirnya dia mengucapkan sesuatu yang tidak layak untuk diucapkan. Artinya keluar dari la ilaha illallah. Maka ketika kita mentalkin, wa idza qala laha marratan la yukarriru alaihi illa ayyatakallama ba'da bi syai'in akhar. Apabila kita tuntun la ilaha illallah
kemudian orang yang sakaratul maut itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan diulangi lagi, kecuali kalau orang itu sudah mengucapkan yang lain atau memberikan isyarat yang lain. Misalnya ketika dituntun la ilaha illallah, dia sudah menerukan la ilaha illallah. Lalu semenit kemudian dia minta air, tolong ambilkan air, saya haus. Atau perkataan yang lain, misalnya itu tamunya sudah datang, itu seringkali orang menyatakan seperti itu. Maka kalau sudah mengucapkan seperti itu, tuntun lagi la ilaha illallah, supaya jangan sampai akhir katanya, akhir perkataannya minta air, supaya jangan akhir perkataannya itu tamunya sudah datang. Maka dituntun lagi, kembalikan la ilaha illallah. Kenapa? Supaya akhir kalam itu la ilaha illallah. Catatan, istahabbal fuqaha qiratu surati Yasin indal muhtadar isnadan lima ruya marfu'an iqra'u ala mautakum surata Yasin. Ada yang mensunnahkan sebagian ahli fikih untuk membaca Yasin untuk orang yang muhtadar tadi, tapi tidak rame-rame, ya, tidak rame-rame, tidak suara keras, karena ada hadis yang marfu yang bunyinya iqra'u ala mautakum surata Yasin. Bacakanlah pada orang-orang yang mau mati di antara kamu sekalian surah Yasin. Akan tetapi hadis ini dhaif, fala yusra'u dzalika wallahu alam, maka tidak disyariatkan, ya. Hadisnya dhaif yang mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum, ya. Jadi yang pertama talqin. Singkatnya talqin itu ucapan la ilaha illallah, dituntun la ilaha illallah, maka tidak menuntun Allah Allah Allah, tapi la ilaha illallah. Karena Rasulullah ngajarannya la ilaha illallah. Bahkan ditegaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, masuk surga. Tidak usah khawatir kalau la ilaha illallah engko nek durung rampung terus mati piye. Rasulullah lebih tahu, ya. Kalau memang Allah Allah itu lebih baik, Rasulullah sudah ngajari Allah Allah. Karena yang diajarkan Rasulullah semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tegaskan la ilaha illallah dengan pelan, la ilaha illallah. Kemudian orang yang sakaratul maut tadi menirukan la ilaha illallah, maka kita diam. Baru akan diulangi lagi ketika si orang yang sakaratul maut tadi mengucapkan sesuatu selain kalimatut tauhid atau mengisyaratkan sesuatu selain isyarah tauhid, maka dituntun lagi, ya, dengan la ilaha illallah tadi, dengan tujuan agar akhir kalamnya la ilaha illallah. Yang kedua juga berarti bahwa talqin, mengajari la ilaha illallah itu ketika orang mau mati. Mentalkin tadi orang dalam sakaratul maut, bukan sesudah mati. Kenapa? Karena akhir kalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir kalam berarti ya masih hidup. Akhir perkataannya la ilaha illallah, maka masuk ke dalam surga. Jadi ini pemahamannya. Lalu yang kedua, taujihu ilal kiblah, dihadapkan ke kiblat. Orang yang mau mati yang sakaratul maut tadi dihadapkan ke kiblat kalau bisa. Faqad jaa jumlatu ahadits mursalah tataqawwa bimajmu'iha wa taraqqa ilal husn. Banyak hadis mursal yang menguatkan sebagian atas sebagian yang lain sehingga sampai ke derajat hasan. Derajat hadis itu
hadis hasan. Apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata sa'ala 'anil Barra bin Ma'rur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau menanyakan Al-Bara' bin Ma'rur. Al-Bara' bin Ma'rur berarti sahabat yang sudah Islam di Makkah, kemudian pulang ke Madinah. Ketika Nabi sampai ke Madinah, nanyakan, di mana Bara' bin Ma'rur kok ora kelihatan? Faqalu, maka para sahabat di Madinah mengatakan, tawaffa, Bara' bin Ma'rur sudah mati, sudah wafat. Wa amara bi sulusi malihi laka ya Rasulullah, wa awsa ayyuwajjiha ilal qiblah lam mahtudira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabal fitrah faraddat sulusuhu ala waladihi. Jadi ketika Rasulullah dijawab, para sahabat menjawab, Bara' bin Ma'rur sudah meninggal wahai Rasulullah, sudah wafat. Dan dia berwasiat agar sepertiga hartanya diberikan kepada engkau wahai Rasulullah. Dan dia berwasiat juga agar dihadapkan ke kiblat ketika dia sakaratul maut. Jadi ada dua wasiat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda menjawab itu, ashabal fitrah, dia sudah benar sesuai dengan fitrah, sesuai dengan Islam. Waqad ruddidat sulusuhu ala waladihi. Kemudian wasiat yang sepertiga tadi untuk Rasulullah tidak diambil oleh Rasulullah, diberikan kepada anaknya Ma'rur. Summa dhahaba fa shalla alaihi. Kemudian Rasulullah pergi dan menyolatinya. Faqal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'altu. Ya. Wa qad fa'alta. Nabi sholat artinya menyolati orang yang sudah dimakamkan, itu diperbolehkan. Di antaranya Rasulullah menyolati Bara' bin Ma'rur, lalu mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surgamu. Dan engkau sudah melakukan itu, yakni sudah mengampuni, merahmati dan memasukkan dia ke dalam surga. Wa fi riwayatin li hadhil qissah an Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik qala wa kana al-Barra bin Ma'rur awwalu man istaqbalal qiblah hayyan wa mayyitan. Dan Bara' bin Ma'rur adalah orang yang pertama di Madinah yang menghadap ke kiblat dikala hidup maupun dikala mati. Artinya itu dia betul-betul Islam kemudian menjalankan syariah. Wa hadha tawjih mustahabun inda jamaahiril ulama, yakni menghadapkan orang yang sakaratul maut ke kiblat itu mustahab, sunnah menurut mayoritas ulama. Bahkan Imam An-Nawawi naqala bil ijma' alaih. Bahkan Imam Nawawi mengatakan itu adalah ijma' para ulama bahwa sunnah untuk menghadapkan orang yang sakaratul maut ke arah kiblat. Lakin angkarahu Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Akan tetapi ada yang mengingkarinya, yakni Sa'id bin Musayyab, semoga Allah merahmatinya. Fa innahum lama aradu ayyuwajjihu ilal qiblah ghadiba wa qala awalastu alal qiblah. Ketika si Sa'id bin Musayyab mau mati, mau dihadapkan ke arah kiblat, dia marah dan dia mengatakan, tidakkah aku itu sudah di atas kiblat? Artinya saya sudah biasa menghadap ke arah kiblat, ya, yakni sholat. Lakin qad urida bi qauli ghairihi summa innahu lam yajzim bi qauli talqin bid'atun wala haraman. Akan tetapi tidak bid'ah dan tidak haram karena sudah ada yang
melakukan. Summa in fa'alahum dzalika bisa'id dalilun ala annahu kana masyhuran bainahum yaf'aluhul muslimun kulluhum bimautahum. Dan mentalkin serta menghadapkan ke kiblat itu adalah masyhur di antara para ulama, para sahabat Nabi ketika itu, yakni bi fi'lihi yaf'aluhul muslimun kulluhum fi mautahum. Orang muslim semuanya melakukan itu. Lalu bagaimana cara menghadapkan ke kiblat? Yakni kaifiyatu taujihi ilal kiblat. Bagaimana cara menghadapkannya ke kiblat? Karena mungkin rumahnya kecil, ora iso di geser-geser atau ora ono wong, ya. Maka ada dua cara lil ulama fi hadhil kaifiyah wajhani. Ada dua cara menghadapkan kiblat itu. Yang pertama, ayyastalqi ala dhuhrihi wa qadamahu ilal qiblah wa yarfa'u ra'sahu qalilan liyasira ilal qiblah. Jadi ditidurkan telentang, ya. Telentang berarti sirai ning wetan. Kemudian qadamahu, telapak kakinya yang menghadap ke kiblat. Dan kepalanya diangkat sedikit, diganjal bantal misalnya, atau dipangku misalnya. Jadi dengan cara ditelentangkan, ditelentangkan, kakinya yang menghadap ke kiblat, telapak kakinya menghadap ke kiblat, kemudian kepalanya ditinggikan. Ya, ini cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua adalah ayyad taji'a ala jambihil aiman mustaqbilan biwajhil qiblah. Yakni tidur miring dengan miring ke kanan, mukanya dihadapkan ke kiblat. Berarti mujur ngalor. Ya. Mujur ngalor, pipi kanannya ada di bawah menghadap ke kiblat. Diujur ke ngalor koyo ketika dimakamkan di liang lahat, ya. Wa hadza huwal arjah, ini yang lebih kuat. Wa mimma yu'ayyidu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Bara' bin Azib. Yang menguatkan pendapat ini adalah sabda Rasul kepada Bara' bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salat, summa taji' ala shikkikal ayman, fa in mitta ala al-fitrah." Rasulullah mengatakan kepada Bara' bin Azib, apabila kamu mau tidur, ataita madja'aka, mendatangi tempat tidurmu, fatawadda', maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian tidurlah miring ke sebelah kanan. Tadi tangannya untuk bantalan. Fa in mitta, apabila kamu mati dalam keadaan seperti itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan benar. Qultu, pengarang buku ini mengatakan, wa yashhadu lahu kadzalika hadis Ummu Salamah. Yang menguatkan, yang menjadi syahid atas hadis ini adalah hadis Ummu Salamah fi qissati wafati Fatimah radhiyallahu an. Di dalam mengkisahkan wafatnya Fatimah, semoga Allah meridainya, Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, di dalam hadis itu, fattaja'at wastaqbalal qiblah wada'at yadaha tahta haddiha wa hadza la yakunu illa wa hiya ala jambiha wallahu alam. Jadi di dalam hadis itu Ummu Salamah menceritakan bagaimana Fatimah mau mati.
yakni dia mempersiapkan dirinya, dia tidur miring dan menghadap ke kiblat. Dia meletakkan tangannya di atas, di bawah pipinya, seperti ini. Berarti hal ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali dia tidur miring. Ya. Wallahu alam. Jadi di sini kita misalnya loro wis nemen, wis koyone Pak mati, ya, siap-siapnya seperti Fatimah itu, bisa minta dihadapkan ke kiblat. Kalau masih bisa sendiri ya menghadap ke kiblat untuk untuk dengan tidur miring tadi. Maka mita alal fitrah, bisa mati dalam keadaan suci benar, ya, fitrah Islam. Nah, tentunya ketika kita masih sehat tapi wis tua, wis kadang-kadang loro-loronan, ya dipersiapkan, dipanya diarahkan ke utara. Jadi mbok menowo kena serangan, tiba-tiba malam hari kena serangan, kita gari tinggal apa? Tinggal miring. Terus la ilaha illallah terus sudah. Insya Allah akan menjadi baik. Jadi sudah dipersiapkan. Meskipun kita itu nggak ngerti matinya kapan, tapi yo secara nalar semakin tua yo semakin meh mati gitu loh. Nggak apa-apa, karena tidur biasa pun disunahkan ketika kita mulai tidur itu miring ke kanan menghadap ke kiblat. Itu disunahkan. Nah, kalau tidurnya tidur biasa, kepalanya sebelah timur, itu ya tidak usah miring kanan sudah. Ya ora usah. Nek miring malah ora iso menghadap ke kiblat. Kalau kepala ambene ke membujur ke timur, ya hanya ditinggikan. Itu bukan miring. Nek miring malah orang menghadap ke kiblat. Namun yang lebih kuat, yang lebih arjah adalah yang miring ke kanan tadi, berdasarkan hadis Rasulullah, juga keadaan ketika Fatimah meninggal dunia. Ya. Iya, karena memang disunahkan itu. Ya. Jadi ini tentang cara yang kedua, menghadapkan ke kiblat. Ya. Tentunya baik itu kita menghadap sendiri atau minta dihadapkan orang lain, khususnya lagi ketika kita mempunyai keluarga atau tilik wong loro sing kira-kira koyone iki wis berat, dinasehati keluarganya supaya dihadapkan ke kiblat, ya, kalau memungkinkan. Sebab bisa jadi omahe cilik dipane ora bisa digeser-geser pas tok. Ya kalau tidak bisa ya sudah, itu namanya sudah terpaksa, ya. Lalu apa yang dilakukan ketika orang yang menjenguk itu menangi mati? Jadi orang yang sakaratul maut tadi sudah ditalkin, kemudian sudah dihadapkan ke kiblat, lalu mati. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah taghmidu ainaihi, memejamkan matanya, kedua matanya. Bukan matane sing datang, mata jenazahnya dipejamkan. Fa'an ummi Salamata qalat dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa ahmadahu summa qala inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Dari Ummu Salamah, yakni dia berkata ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Abu Salamah, menjenguk Abu Salamah, sedangkan matanya Abu Salamah terbelalak, ya, terbelalak, mendelik, ya, gampangnya ada terbuka, syaqqa basarahu. Abu Salamah mati, itu sudah mati. Fa'aghmadahu, maka Rasulullah memejamkannya, menutupkannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika diambil, ketika ruh itu dicabut oleh malaikat, maka matanya mengikuti, ya, mengikuti. Jadi kalau ada orang mati kemudian kok matanya agak terbuka, terbelalak, itu ya memang seperti itu. Bukan berarti orang itu mesti elek, bukan, ya. Tapi bisa jadi karena mengikuti ruhnya tadi. Lah Abu Salamah ini kan sahabat yang hebat. Bahkan Ummu Salamah mengatakan tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Sehingga Ummu Salamah setelah menjanda dilamar oleh orang lain itu tidak mau, karena nggak ada orang yang terhebat sehebat Abu Salamah. Tapi begitu Rasulullah SAW yang melamarnya, maka kata Ummu Salamah tentunya tidak ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Maka akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW, masuk Ummahatul Mukminin, ya. Wal hikmah fihi Allah tuqbahu bimangdharihi lau taraka ihmadahu. Di antara hikmah, ya, di antara hikmah kenapa harus dipejamkan adalah supaya dipandang itu tidak jelek, ya. Misalnya orang mati mendelik, waktu sak jam masih mendelik, belum dipejamkan, maka nggak bisa memejamkan, sudah kaku, sehingga dipandang kok sing mati mentolong. Ini pemandangannya tidak baik. Maka diantaranya adalah untuk itu, untuk ditutupkan. Maka ditutup dengan kapas misalnya. Kemudian umurun ukhra dzakaruhal fuqaha, ada catatan-catatan hal yang lain menurut para fuqaha. Jadi bukan berdasarkan hadis, tapi para ahli fikih mengatakan, yang pertama, ayyasudda tahta lihyaihi asabahu aridatan tarbitu min fawqi ra'si kayla yastahri lihyahul asfal fayanfatihu fuhu wa yaibasa fala yantabiqu. Yang pertama adalah diikat. Diikat itu tidak dikatakan oleh Rasulullah, tapi ijtihad para ahli fikih. Diikat dengan kepalanya, supaya apa? Supaya rahang bawahnya itu tidak jatuh, tidak mengendor, ya, tidak mengendor. Sehingga kalau mengendor lama, ini juga menjadi terbuka, mulutnya terbuka, juga menjadikan pemandangan tidak baik. Maka begitu meninggal ditaleni, ya, ditaleni supaya ini ketemu antara rahang atas dan rahang bawah, ya. Ini juga tidak berdasarkan hadis Rasulullah, tapi ijtihad para fuqaha, ya. Kemudian yang kedua adalah talyinu mafasilihi wa asabi'ahu bi ayyarudda sa'idahu li adadihi wa saqahu li fahidihi fa fahidahu li batnihi wa yardaha li talina wa yasulahu sulahu wa idrajahu. Jadi diberi dilemaskan, dilunakkan, bisa dengan dengan minyak, bisa juga kalau baru mati ini bisa dilunakkan, supaya apa?
supaya nanti lengannya ya bisa disedekapkan dengan baik, kemudian antara paha dengan pahanya bisa bertemu, sehingga memudahkan di dalam memandikan, ya, diberi kelunaan. Kemudian khalqu siyabihi, mencopot pakaiannya dengan segera. Kenapa? Supaya tidak rusak atau kotor. Sebab kalau sudah lama menjadi kaku, maka pakaian tidak bisa dicopot, mesti harus digunting. Kalau digunting berarti tidak dimanfaatkan orang lain, mubadzir. Atau si mayit mengeluarkan kotoran, maka menjadi kotor, ya. Ini perintah untuk segera mencopot pakaiannya, diganti selimut, diganti kain. Kemudian mayit diletakkan di atas dipan, katil gampangnya, pokoknya sesuatu yang tinggi, lebih tinggi daripada lantai. Supaya apa? Supaya tidak kembung, ya, supaya tidak kembung. Maka diletakkan di katil, diletakkan di dipan, atau di mana saja yang lebih tinggi daripada lantainya. Apalagi musim hujan, hujan lebih mana banjir, harus di yang lebih tinggi. Juga kalau mungkin itu juga diberi pemberat di perutnya, ada ganjalan di perutnya agar perut itu tidak mengembung. Itu kalau dianggap membutuhkan. Apakah itu mungkin apa yang berat yang bisa menjadi pemberat dia agar tidak mengembung. Ini pendapat para ulama memberikan catatan pada orang yang baru mati, di samping tadi dipejamkan juga lakukan ini semuanya. Kemudian yang ketiga berdoa, dan insyaallah doa dan seterusnya kita bahas pada hari yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.